Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 2 pelaku pungli di pintu keluar tol Keramasan Kabupaten Ogan Ilir diringkus polisi. 6 pelaku begal handphone di Palembang ditangkap. Dukung program makan bergizi gratis, Polres Prabu Muli membangun dapur sentra pelayanan pangan gizi. Polres Prabu Muli melakukan groundbreaking pembangunan dapur sentra pelayanan dengan gizi atau SPPG di Kota Prabu Muli. Pembangunan ini sebagai bentuk dukungan Polri terhadap program makan bergizi gratis. Pembangunan dapur ditargetkan akan rampung dalam 3 bulan ke depan. Dapur sentra pelayanan pangan gizi dibangun di Kota Prabu Muli. Peletakan batu pertama pembangunan dapur SPPG ini dilakukan di atas lahan seluas 1.500 meter. Dapur sentra pelayanan pangan gizi dibangun di Kota Prabu Muli. Peletakan batu pertama pembangunan dapur ini dilakukan di atas lahan seluas 1.500 meter persegi yang berada di Kota Prabu Muli. Dalam kegiatan ini, Wakapolda Sumatera Selatan, Brigjen Zulkarnain bersama unsur Forkopimda Kota Prabu Muli melakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan dapur sentra pelayanan pangan gizi. Pembangunan dapur ini ditargetkan akan rampung pada 3 bulan ke depan. Nantinya dapur ini akan dikelola secara bersama-sama antara Badan Gizi Nasional dan Yayasan Kemala Bayangkari. Dengan dibangunnya dapur ini, pengelolaan dan perindustrian makanan akan dilakukan sesuai standar gizi yang berlaku dan terus dimonitor agar sesuai dengan misi utama program makan bergizi gratis. Mohon doa restu, lebih kurang 3 bulan ini akan segera selesai dan segera beroperasi. Pegawainya sendiri nanti rekrut atau seperti apa? Rekrutmennya nanti dari BGN. Oh, BGN langsung. Ya. Yang jelas nanti di sini ada strukturnya ya, dari kepala SPPG, di situ ada ahli gizinya, kemudian nanti ada accountingnya, kemudian itu nanti yang mengelolanya ada kerjasama antara Yayasan Kemala Bayangkari dan BGN sendiri. Berharap biar cepat selesai, biar bisa langsung bermanfaat untuk masyarakat di sekitar. Itu harapan kita. Kalau ini sudah 2, terus yang lain juga masih berproses. ada berapa target tahun ini, Pak? Target tahun ini kalau bisa 8 gitu, dulu jadi di masing-masing daerah sudah kita siapkan. Kalau izin sudah diurus, tinggal realisasi pembangunan. Hingga kini sudah ada 3 dapur SPPG di wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang diresmikan Polda Sumatera Selatan dan telah beroperasi. Sedangkan 2 dapur masih pada tahap proses pembangunan dengan progres 80% dan 22%. Secara keseluruhan dibutuhkan 51 dapur SPPG tersebar di 17 kabupaten kota provinsi Sumatera Selatan untuk memenuhi kebutuhan program makan bergizi gratis. Dedy Ruansyah melaporkan dari Kota Prabu Muli. Sebanyak 18 pintu kamar kos di Palembang dibobol maling. Tak tanggung-tanggung, pelaku menggasak instalasi listrik, kloset, hingga shower di kamar mandi. Pelaku juga mencuri kasur spring bed dari kamar kos tak berpenghuni. Polisi menangkap seorang pria berbaju hijau yang tengah duduk santai di tepi jalan POM 9 Ilir Barat 1 Palembang. Ia adalah pelaku spesialis bobol kos-kosan di Palembang. Terakhir, Yunus Effendi diketahui mencuri di sebuah rumah kos Jalan Timur, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang pada 18 Juli lalu. Tak tanggung-tanggung, 18 pintu properti kamar kos dikuras oleh pelaku. Kejadian ini diketahui saat pemilik kos datang untuk mengecek rumah kos. Modus pelaku mencari tempat kos yang kosong dan barangnya diambil sedikit demi sedikit. Listrik gitu. Ya, kita tanya dulu.
Subdit Jatanras juga melakukan penggeledahan di kediaman pelaku. Dari rumah pelaku, polisi mengamankan barang bukti yang dicuri diantaranya spring bed, kamar kos, kloset duduk, AC, dan pintu, serta properti kamar mandi seperti shower dan instalasi listrik. Akibatnya pemilik kos mengalami kerugian Rp257 juta. Berhasil mengamankan pelaku, kita kenakan pasal 363 pencurian dengan keberatan, yang mana pelaku ini dia modusnya memasuki kos-kosan yang memang kosong, kos-kosan itu kosong, diambil sedikit demi sedikit, dan ada beberapa juga yang klosetnya AC, spring bed semua, dan ada beberapa pintu juga diambil karena memang kosong. Pada saat korban mengecek kosan tersebut sudah beberapa bagiannya sudah hilang. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Seorang remaja berusia 13 tahun di kota Palembang diserang menggunakan senjata tajam oleh 4 orang tidak dikenal. Akibatnya tangan korban terluka parah. Orang tua korban yang tidak terima melaporkan kasus ini kepada polisi. Agus Santoso mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polrestabes Palembang. Ia datang melaporkan anaknya telah dibacok 4 orang tidak dikenal. Akibat kejadian itu, sang putra mengalami luka yang cukup parah pada tangannya. Peristiwa naas itu bermula saat korban bersama rekannya yang tengah melintas di Jalan Ali Gatmir, Ilir Timur 1 Palembang dihadang oleh 4 orang pria tidak dikenal. Kejadian itu berlangsung pada Minggu dini hari lalu. Namun saat korban menghentikan sepeda motornya, tiba-tiba salah satu pelaku yang belakangan diketahui bernama Ferry menyerang korban dengan senjata tajam secara membabi buta. Akibatnya korban roboh bersimbah darah dan para pelaku pergi meninggalkan korban dan rekannya. Korban kini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Dapat kabar dari kawan kan bahwa anak kami lagi ngebaca pas rumah sakit kan. Di laptop pakunya kan ngebaca tangannya kan sampai lutut. Itu siapa yang baca, kenal lah gitu kak? Ya itu begitu ditanya ya, ada kawan yang tahu kan. Namanya Ferry kan, udah 13 hilir kan. Lah besar anak gitu loh kak? Udah, di bawah umur pak, sekolah masih. Kelas SD, SMP, SMA? SMP, kelas 2. Nah yang bacok itu tuh berapa? Tuh umur kita 20 tahunan. Belum diketahui apa yang menjadi motif para pelaku yang menyerang korban secara sadis dan brutal. Orang tua korban berharap laporannya segera diproses dan polisi dapat menangkap para pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dedi Ruansyah melaporkan dari kota Palembang. Sebuah jembatan layang di Desa Talang Bulang, Kabupaten Pali, kondisinya retak di beberapa bagian. Pemerintah Kabupaten Pali mendesak agar pengelola jembatan layang segera memperbaiki jembatan agar tidak membahayakan para pengguna jalan. Keretakan pada jembatan seperti ini tentu berbahaya. Ya, jembatan layang milik PT Servo Lintas Raya yang berada di kilometer 63, tepatnya di Desa Talang Bulang, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali ini mengalami kerusakan. Jembatan sepanjang hampir 50 meter itu mengalami penurunan daya dukung dan terdapat keretakan di beberapa bagian. Dikhawatirkan jika terus dibiarkan dapat membahayakan para pengendara yang melintas. Wakil Bupati Kabupaten Pali memeriksa langsung kondisi jembatan dan mendesak pihak pengelola segera melakukan perbaikan. Bahkan perbaikan jembatan sudah harus dilakukan paling lama di bulan September 2025. Sebab dengan kondisi jembatan yang mulai memburuk dapat mengancam keselamatan jiwa manusia. Tapi mereka minta bulan 12 rencananya. Kita minta dipermajukan lagi, pokoknya bulan 9 ini harus sudah ada perbaikan. Karena ini kan masalahnya lalu lalangnya masyarakat umum juga yang ada di bawah ini. Takutnya ada insiden. Nah, jadi sudah aku sampaikan, ya kan, bahwa kita minta perbaikan ini itu di bulan 9. Jadi mereka sekarang lagi proses sama konsultannya. Aku minta koordinasi dengan pihak itu supaya ini memang standar untuk merasa berat.
kita sedang melakukan perencanaan secara teknis. Secara konstruksi nanti di awal bulan 9 kita sudah mulai, atau kita akan mulai kekuatan konstruksinya ke jembatan ini. Atas itu mulai melakukan satu jalur. Ini kita memakai satu jalur. Jadi mobil yang lalu lintas di atas, kalau kita di Jembatan PT Servo dibangun pada tahun 2010 lalu atau telah berusia 15 tahun. Namun karena banyaknya truk pengangkut batu bara bertona sebesar yang melintas, membuat kondisinya mulai mengalami penurunan kualitas. Selain itu, pihak PT Servo diminta mengatur lalu lintas kendaraan truk batu bara yang melintas di atas jembatan layang ini. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Bali. Laporan tersebut mengakhiri berita Sumatera Selatan hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Tabita Putri, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.